Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadza siratum mustaqim walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, jamaah majelis ilmu yang insya Allah dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa berkumpul dalam majelis ilmu sekaligus kembali menyapa pemirsa Sinpo TV dalam acara Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk, ngopi yuk. Nah gitu kan semangat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ibu-ibu bagaimana kabarnya, sehat? Kayaknya ada yang lemes, ada yang semangat, tapi insya Allah bahagia semua ya Bu ya. Alhamdulillah bahagia karena tema di pagi hari ini yakni kunci surga. Kira-kira apa itu kunci surga? Kayaknya ada lagunya tuh, ada yang tahu lagunya? Oh, tahu semua kalau lagunya ya. Baik, kira-kira apa kunci surga nanti akan dijelaskan langsung oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat Mas Arif? Alhamdulillah sehat. Kalau ditanya lagu kunci surga ini pada hafal semua Pak Ustadz? Berarti udahan ya? Udah. Tapi kira-kira apa nih kunci surganya? Ini akan langsung dijelaskan dan juga disampaikan oleh Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Summassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah, pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Mas Arif dan juga ibu-ibu yang semoga selalu bahagia. Amin. Yang penting bahagia. Karena saya yakin ibu-ibu ini calon penghuni surga. Calon. Baru calon ini udah amin. Lah di surga itu tempatnya bahagia. Maka di antara ciri-ciri calon penghuni surga itu adalah orang yang selalu bahagia. Semoga berkumpulnya kita di majelis ini membawa bahagia untuk kita. Amin ya Rabbal. Nah, yang sangat masyhur, apalagi ketika Mas Arif tadi nanya pintunya surga langsung apal semua ya. Nah, juga ada
hadis Rasulullah, yang hadis ini kadang ya dijadikan sebagai nasyid atau dibawakan dengan berbentuk lagu. Miftahul jannah la ilaha illallah. Apal Bu ya? Kuncinya surga itu la ilaha illallah. Cuma ada cumanya. Kuncinya ini kalau bagus buka pintunya gampang, tapi kalau kuncinya ini rusak, buka kuncinya oplak-oplek, gak kebuka-buka, keburu malaikat ngepruk dari belakang. Bukan begitu. Memang kuncinya sudah kita pegang nih, la ilaha illallah itu kuncinya surga. Kita sudah meyakini dengan seyakin-yakinnya kalimat la ilaha illallah, kalau perlu ditambah Muhammadur. Tapi kunci yang sudah kita pegang ini kita rawat, jangan sampai ada koplek-koplekannya. Koplekan itu apa bahasa sininya ya? Kunci itu kan ada kayak gigi-giginya itu loh. Lah giginya itu kalau udah ada yang gores-gores, udah ada yang lecet-lecet, kalau buka pintu berkendala, bermasalah. Maka supaya tidak bermasalah, kunci ini kita jaga. Caranya gimana? Nah kan gitu. Untuk menjaga kunci sorga itu ada satu makalah dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Ada 6 caranya. Kalau cukup ya segmen 1, enggak cukup segmen 3, kalau enggak cukup ya secukup-cukupnya. Ditulis dalam kitab Nasaihul Ibad di bab yang ke-6, makalah yang ke-6 pula. Ali bin Abi Thalib begini, untuk menjaga kunci sorga yang sudah kita pegang itu yang pertama, arrafallahu ta'ala fa'ata'ahu, kita faham la ilaha illallah, tapi juga kita jalani konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Kalau kita mengaku Allah sebagai Tuhan kita, ya kita nyembah pada Allah. Caranya nyembah ketika masjid musola ada waktunya hayya 'alas shalah, ya kita datang sholat. Hayya 'alas shalah tanggung, ntar dikit lagi itu alamat kunci rusak. Kita tahu bahwa Allah yang disembah, selain kita taati perintahnya ya kita jauhi larangannya. Kira-kira dosa yang ibu paling demen apa Bu? Lah iya, dosa tapi demen Bu ya. Ngerumpi itu kayak orang makan emping Bu. Kalau berhenti pahit. Emping itu aslinya kalau dimakan enggak pahit. Pahitnya itu kalau pas berhenti. Sama kalau orang ngerumpi Bu ya. Punya penyakit berarti. Yang kedua, untuk menjaga kunci itu tidak rusak adalah arrafa syaitan fa'asahu. Kita kenali setan, bukan diajak kenalan, bukan. Di episode sebelumnya mungkin kita sudah pernah membahas musuh-musuh setan. Kita kenali setan kemudian kita lawan dia. Bukan kok dikenali diajak kenalan langsung ditemenin, bukan. Dikenali tapi untuk dilawan. Lawan yang bisa mengalahkan lawannya adalah yang mengenali lawannya. Maka kalau dalam taktik perang ada istilah telik sandi, mata-mata, itu untuk mengenali lawan. Lah untuk mengenali lawan ya kita baca hadis Rasulullah bagaimana cara memusuh. Lah kalau kita kok nemenin kerjaannya setan maka pertanda kunci rusak. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Mas Arif. Terima kasih Pak Ustadz. Tadi baru 2 ya Pak Ustadz ya, kurang 4 lagi. Masih utang 4, kita akan lanjutkan seusai jeda. Dan pemirsa kita akan kembali lagi usai jeda pariwara. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Pak Ustadz meskipun tadi masih kurang 4 tapi kita tunda dulu karena kita akan berikan kesempatan bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Ustadz, namanya Ibu Evi Marlina dari Majelis Taklim Kanzul Aras. Izin tanya Pak Ustadz, apakah semua umat Nabi Muhammad bisa masuk surga? Mohon jawabannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Evi, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Marni. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara membedakan yang hak dan yang batil? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mardi dan juga Ibu Evi. Pertanyaannya nanti akan langsung dijawab oleh Pak Ustadz. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV. Ibu nanya, semua umat Islam, umat Nabi Muhammad bisa nggak masuk surga? Sombong amat. Kan ngikutin Bang Mandra, sombong amat. Begini, kita harus optimis, harus yakin sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau hadis diriwayatkan Imam Bukhari, sahih lah pokoknya. Rasulullah udah pernah bilang begini, kullu ummati, setiap umatku yadkhulunal jannah, masuk surga. Tapi masih berlanjut hadis ini, illa, kecuali man aba, orang yang tidak mau. Kemudian sahabat nanya, yang enggak mau siapa ya Rasul? Rasulullah kemudian menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat padaku dialah yang akan ke surga, tapi yang nantang aku, yang memaksiat aku, maka dialah orang yang tidak mau. Tapi kita kalau udah kadung pegang kunci, kan udah pegang kunci ya, la ilaha illallah Muhammadur, yakin masuk surga. Cuman pertanyaannya, surganya kapan gitu loh. Takutnya paling bontot. Karena ibarat kalau dianalogikan begini Bu, surga itu ibarat lemari yang buat naruh baju-baju bersih. Kalau baju itu bersih, maka langsung masuk lemari. Udah bersih, udah wangi, langsung masuk lemari. Berarti itu ibarat orang amalnya bagus. Tapi kalau baju itu kotor, dicuci dulu ya. Masukin mesin cuci, digiling, puter-puter. Kadang bukan sekali dua kali ya, kasih deterjen. Habis itu diapain namanya? Dijemur. Ayo, itu ibarat kita kalau kita jadi baju kotor ya siap nanti masukin mesin cuci dulu. Habis masukin mesin cuci apakah langsung masuk lemari? Enggak, jemur. Habis dijemur, gosok. Lah baru masuk lemari. Itu dosa-dosa kita lewat mulut, lewat mata, lewat telinga, lewat tangan, macam-macam itu dimasukin mesin cuci dulu. Habis dari mesin cuci dijemur, habis digosok, dijemur, habis jemur gosok, baru masuk lemari. Kalau udah bersih dari dosa-dosa baru masuk, tapi yakin masuk. Nah, ya siap dicuci, siap dijemur, siap di. Yang kedua, gimana cara membedakan yang hak dan yang batil? Ini sebetulnya masuk cara menjaga kunci tadi yang ketiga. Tadi dapat dua Mas ya? Nah sekarang yang ketiga, yaitu arrafal haq fattaba'ahu. Orang itu mengaku tahu ini benar dan kemudian ia melaksanakan tahu kebenaran itu. Ada doa begini, ini doa bagus kita baca kalau apal. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Apal Bu ya? Luar biasa. Enggak nyangka. Dikirain mah belum tahu ternyata apal. Sampai segitunya apal ya. Allahumma ya Allah arina
pertunjukkan kepadamu al-haqqo, kebenaran, haqqon itu memang benar. Karena banyak orang tahu ini benar tapi enggak tahu kalau itu benar. Warzuqna tibaah, dan beri kemampuan untuk mengikuti kebenaran itu. Banyak orang tahu itu benar tapi enggak ada keberanian untuk menyampaikannya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba, dan tunjukkan kepadaku ya Allah kalau salah ya salah, dan beri kemampuan untuk menjauhi. Kita tahu orang ngegosip apalagi di masjid itu salah ya. Tapi kadang kita enggak mampu untuk menjauh. Kadang malah nimbrung. Gurih bener Bu, gurih. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, dan beri kemampuan untuk mengetahui yang batil itu batil dan beri kemampuan untuk menjauh. Tuh. Dan istafti qalbaka, tanya hatimu. Pernah dengarkan Bu ya? Tanya hatimu. Nah, bahwa aslinya hati orang yang masih waras, hatinya waras akan tahu ini salah, ini benar. Tapi kadang enggak ada kemampuan untuk mengikuti kebenaran dan kesalahan itu. Yang keempat itu tadi. Yang kelima, arafal akhirah fatalabaha. Ia tahu, ini termasuk menjaga kunci surga tadi. Ia tahu akhirat itu pasti ada, kemudian ia berusaha untuk memperolehnya, mempersiapkannya. Tahu akhirat ada, yakin akhirat ada Bu? Yakin? Kata siapa? Ibu yakin bahwa surga neraka itu ada? Di mana adanya? Yes, pokoknya ada. Pokoknya ada. Dan kita pasti kalau enggak ke surga, ke neraka. Kita tahu itu, kemudian kita berusaha untuk mempersiapkan itu. Pengennya ke surga, ya kita siap-siap untuk jadi penduduk surga. Kalau ada kotoran, dicuci dikit-dikit dari sekarang. Daripada nanti dicuci ke malaikat Malik. Jadi 1, 2, 3, 4 udah tinggal 2 lagi Mas. Insya Allah nanti di sesi terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, dan juga mudah-mudahan terjawab pertanyaan dari ibu-ibu tadi, dan kita akan lanjutkan lagi obrolan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Pak Ustadz tadi kayaknya masih kurang 2 ya Pak Ustadz, karena ada 6 kunci surga baru disampaikan 4. 2 lagi ini apa? Ini akan langsung disampaikan oleh Pak Ustadz sekaligus konklusi ataupun kesimpulan dari materi terkait dengan kunci surga. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa kunci surga utama adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Agar kunci ini terjaga untuk bisa membuka nanti dengan mudah, maka pertama kita tahu Allah dan kita laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Yang kedua, kita tahu setan dan kita musuhi dia, kita lawan dia. Yang ketiga, kita tahu akhirat dan kemudian mempersiapkan untuk kehidupan akhirat itu. Yang keempat, kita tahu kebenaran itu benar dan kita berusaha untuk ada di dalam kebenaran itu. Yang kelima, arafat dunya farafadhaha. Kita tahu dunia yang saat ini kita ada ini enggak kekal. Enggak ada yang abadi. Kullu man 'alaiha fan, bahwa semua yang ada di muka bumi ini akan rusak. Senikmat-nikmatnya dunia yang kita rasakan sekarang ini terbatas. Ibu kalau ditanya saat ini yang paling enak ngapain? Bu, yang paling enak ngapain? Tidur. Itu kalau sejam 2 jam, coba kalau 2 hari? Bukan lagi pusing, keluarga pada nangis. Ya udah. Yang paling enak selain tidur apa udah? Makan. Makan apa yang paling enak?
Bakso. Enak kalau semangkok. 2 mangkok? 3 mangkok? Itu enaknya dunia begitu itu. Enak kalau hanya sesuai porsinya. Katanya enak ya jalan-jalan di puncak. Pemandangan alam yang indah. Itu kalau sehari 2 hari, Ibu. Coba Ibu setahun suruh tinggal di sono. Sepi amat ya. Itu kita. Dunia ini nikmat, emang nikmat dunia ini, tapi terbatas. Maka kesenangan terhadap dunia ini ya kita batasi. Apalagi mohon maaf kalau kita udah umur 40, 50, seenak-enaknya dunia udah makin berkurang. Kalau dulu kemana-mana bawa minyak wangi, sekarang ganti bawa minyak. Kalau dulu keluar masuk mall, tempat perbelanjaan, ntar kalau udah 50, 60 pindah keluar masuk rumah sakit. Ya, yang terakhir, arafal batil fajtanibahu. Ia tahu kalau itu salah, kemudian ia menjauhinya. Tadi di segmen kedua saya sampaikan banyak kita tahu ini salah, tapi kita nggak mampu untuk menjauhi kesalahan itu. Bahkan kadang kita menutup mata dengan kesalahan itu. Kita memang ada kewajiban, kalau memang itu kita tahu itu salah, kita ingatkan. Kalau bisa dengan man ro'a minhumul munkar falyughayyir biyadi. Kalau itu salah, kalau bisa kita rubah dengan tangan. Kalau enggak mampu fa illam yastati fa bilisani, dengan lisan kita nasihati. Wa illam yastati, kalau memang enggak mampu fa biqalbi, dengan hati. Wa dzalika ad'aful iman, dan inilah yang terlemah. Paling tidak kita enggak ikut nimbrung nambah kesalahan itu. Kalau kita mau ngingetin, Bu, jangan gosip di masjid. Kita mau ngomong gitu enggak berani atau takut, alah sok suci, lu aja begitu. Lah iya, kalau memang kita tidak mampu ya wis kita doain, ya Allah, gosipnya mbok yo ntar kalau ngaji kelar. Sono kayak di warung depan, lah di masjid kan dosanya double. Lah itu 6 dari penjaga kunci surga. Semoga semuanya kita masuk dalam penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Monggo Mas Arif. Terima kasih Pak Ustadz, luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat diamalkan dan mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Pemegang kunci surga, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih juga untuk ibu-ibu semua dan juga pemirsa Sinpo TV, terima kasih untuk menyaksikan kita dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Rizwanto setiap hari jam 5 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa amalan wa taqabbala wa rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan wa waladan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah